IMF memperkirakan pertumbuhan perekonomian global akan mencapai 2,8% pada tahun ini, sementara pertumbuhan ekonomi global di tahun depan diprediksi naik ke angka 3%. Kondisi ini tidak terlepas dari tekanan kebijakan tarif impor Presiden Donald Trump kepada banyak negara. Director Research Department IMF, Pierre Olivier mengungkapkan jika saja Amerika Serikat tidak memberlakukan tarif resiprokal, maka pertumbuhan ekonomi dunia masih bisa berada di angka 3,2%. Pierre juga mengatakan kebijakan tarif pengaruhi perdagangan global dan IMF memproyeksikan pertumbuhan perdagangan global hanya akan mencapai 1,7%. Angka ini jauh dari perkiraan tahun lalu yang mencapai 3,8%. Kebijakan tarif juga akan mengganggu aktivitas bisnis dan investasi berbagai negara. Sementara itu, Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini menjadi 4,9% di tahun 2025. Melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia ini sejalan dengan disrupsi ekonomi di beberapa negara berkembang lainnya. Lantas, seberapa besar potensi krisis ekonomi global yang lebih dalam dapat terjadi? Lantas, seberapa besar potensi krisis ekonomi global yang lebih dalam dapat terjadi jika eskalasi perang dagang ini terus berlanjut tanpa adanya solusi diplomatik? Lantas, langsung saja kita berbincang dengan Chairman Asian Competition Institute, Dr. Muhammad Syarkawirau. Selamat sore, Pak. Ya, selamat sore Mbak. Apa kabar? Baik, Pak. Pak Syarkawi, ini kita Ya, langsung saja, Pak. Kita lihat bersama bahwa perekonomian dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Nah, bagaimana Anda melihatnya? Apakah perang dagang ini akan mereda setelah Presiden Donald Trump tampaknya melunak dengan menurunkan tarif terhadap China, Pak? yang pertama ya, eh, pasti Trump akan tetap pada pendirian bahwa trade deficit Amerika itu harus berkurang ya, sedemikian rupa, sehingga ekspor dan impor Amerika terhadap sejumlah negara itu menjadi seimbang. Kalau Trump konsisten dengan kebijakan ini, maka tidak bisa terhindarkan perekonomian global akan masuk ke dalam periode, bahkan oleh Goldman Sachs sendiri, investment bank terbesar di Amerika menyebutkan bahwa ini akan terjadi resesi dalam beberapa waktu yang akan datang. Bahkan sebelum Trump melakukan penundaan pemberlakuan tarif super tinggi itu, proyeksi Goldman Sachs itu menyebutkan 65% peluang perekonomian global itu mengalami resesi. Nah, setelah dilakukan penundaan, proyeksi dari lembaga investasi, bank investasi global ini ya sedikit menurun di bawah 50%, tetapi tetap relatif tinggi, itu sekitar 40-45% peluang terjadinya resesi. Kemudian yang kedua yang bisa menghambat pertumbuhan ekonomi global itu adalah bukan hanya dari sisi perdagangan, tetapi impact dari kebijakan Trump ini terhadap sektor keuangan dan khususnya di pasar modal atau di perkembangan kurs di berbagai negara ya, utamanya di Amerika sendiri. Apalagi Amerika ini setelah pengenaan tarif dan ada tarif retaliasi dari Cina, membuat harga-harga barang di Amerika itu menjadi mahal sesuai dengan kenaikan tarif balasan dari China. Kenaikan inflasi ini membuat bahkan proyeksinya Bank Sentral Amerika, The Fed, diperkirakan pada 6-7 Mei yang akan datang, pada saat mereka melakukan uh, official meeting, mereka belum akan melakukan relaksasi terhadap suku bunga The Fed. Itu masih sekitar 4,25 sampai 4,5%. Kenapa demikian? Karena ekspektasi inflasi Amerika itu meningkat setelah terjadinya perang dagang antara Amerika dengan Cina atau Amerika dengan sejumlah negara. Nah, bahkan ekspektasi inflasi Amerika itu diperkirakan
menjadi 3,2% sebelumnya. Ini masih jauh di atas target dari Bank Sentral Amerika yang kurang lebih 2%. Kalau inflasinya tinggi, ekspektasinya tinggi, maka yang akan terjadi adalah suku bunga akan bertahan. Suku bunga bertahan ini akan memberikan tekanan terhadap perekonomian. Kalau kita tahu Amerika itu kurang lebih 25% dari perekonomian global. Nah, kalau ini mengalami eh, pelambatan pertumbuhan pasti berdampak terhadap perekonomian global. Bahkan hitung-hitungan kita dampak langsung ke Indonesia itu setiap 1% penurunan pertumbuhan ekonomi di Amerika itu bisa memberikan efek kurang lebih 0,2 sampai 0,4% terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Makanya tadi disampaikan IMF pun menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi sekitar 4,9% dari sebelumnya sekitar 5 sampai 5,1%. Nah, saya kira ini dampak langsung yang kita rasakan ya, termasuk terhadap emerging atau negara-negara berkembang yang lain. Ya, Pak Sarkawi, lalu apakah Begitu, Mbak. ada kemungkinan krisis ekonomi ini dapat terjadi? Bagaimana Anda melihat ini, Pak? Yang pertama, kalau pengalaman ya, tahun 1930-an pada saat Amerika juga melakukan hal yang sama, menetapkan tarif yang super tinggi, memang efeknya itu bahkan terjadi yang namanya Great Depression ya. Jadi perekonomian global mengalami tekanan akibat masing-masing negara melakukan retaliasi terhadap negara yang lain ya. Ada tarif dari satu negara dilawan lagi dengan tarif dari negara yang lain. Nah, ini membuat perdagangan global menjadi berhenti. Nah, kalau kita lihat data-data perekonomian global, kontribusi perdagangan global terhadap total GDP global itu di atas 25%. Bahkan rata-rata negara di dunia ini, kalau kita lihat data-datanya, kontribusi perdagangan internasional terhadap total GDP mereka itu rata-rata di atas 50 sampai 60%. Nah, artinya apa? Kalau perang tarif ini terus berlanjut, retaliasi antar negara ini terjadi, maka perdagangan global bisa stuck dan ini akan membuat pertumbuhan ekonomi global menjadi melambat ya, bahkan mengalami kontraksi menuju ke periode resesi ya. Ya, baik Pak Syarkawi. Ini bagaimana kebijakan tarif impor yang diterapkan oleh Presiden Donald Trump ini secara global berkontribusi pada melambatnya pertumbuhan ekonomi di negara berkembang seperti Indonesia, Pak? Ya, pertama ya, kalau tadi di ilustrasi juga sudah disebutkan bahwa efek langsung perang dagang antara Amerika dan China itu adalah proyeksi pertumbuhan ekonomi China yang tadinya diperkirakan 4,5% itu turun menjadi 4%. Termasuk saya kira Indonesia juga seperti itu, bahkan Amerika juga seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat 5 besar perekonomian terbesar dunia itu kan satu Amerika sendiri. Amerika itu dengan GDP kurang lebih 29 triliun dolar itu berkontribusi lebih dari 25% terhadap GDP global ya. Ada China yang 18 triliun kurang lebih 18 triliun dolar ya, berkontribusi kurang lebih 17 sampai 18% terhadap perekonomian global. Ini dua perekonomian ini saja kontribusinya terhadap perekonomian global itu kurang lebih 42 sampai 43%. Artinya apa? Kalau dua negara ini mengalami pelambatan pertumbuhan, pasti berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi global dan tentunya termasuk terhadap Indonesia, apalagi dua negara ini menjadi mitra dagang utama Indonesia ya. Amerika kita kurang lebih 10% ekspor kita ke sana, kemudian ke China lebih besar lagi dalam beberapa tahun terakhir. Nah, pelambatan pertumbuhan di kedua ini pasti berdampak terhadap perekonomian Indonesia dan itu tercermin pada proyeksi lembaga seperti IMF maupun OECD tadi ya. Nah, demikian pula terhadap emerging market ya. Pertumbuhan emerging market itu diproyeksikan hanya sekitar 3,7% ya di tahun 2025 dan saya kira ini efek langsung apalagi 60 negara yang dikenai tarif ekstra tinggi meskipun pemberlakuannya mengalami penundaan sampai
90 hari, efeknya itu langsung terasa khususnya di capital market ya, baik tadi dijelaskan baik di bursa maupun di nilai tukar di emerging market itu. Iya, Pak Syarkawi. Lalu sebenarnya seberapa kuat fundamental perekonomian Republik Indonesia di tengah ketegangan perang dagang? Apakah masyarakat ASEAN ini bisa berperan meredam bola panas ini, Pak? Ya, kalau kita lihat ya data-data perekonomian kita dalam beberapa sejak Januari sampai sekarang, misalnya dari sisi inflasi, proyeksi ekspektasi inflasi kita untuk tahun 2025 itu saya kira masih konsisten di level 2,5% plus minus 1% ya. Artinya bisa 3,5%, tapi bisa juga sebesar 1,5%. Ini masih di dalam range target yang ditargetkan oleh Bank Sentral kita atau BI. Dan ini sudah disampaikan dalam rapat Gubernur Bank Indonesia yang baru saja berakhir hari ini, bahwa kondisi inflasi di Indonesia itu masih di dalam range yang sesuai dengan target dari Bank Sentral. Itu artinya apa? Itu artinya fundamental kita dari sisi inflasi masih bagus. Kemudian yang kedua, dari sisi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi memang sedikit mengalami pelambatan akibat dari perang tarif ini. Nah, tetapi meskipun mengalami pelambatan, tetapi ekspektasinya, proyeksinya itu menurun hanya 0,2% dari yang ditargetkan 5,1% menjadi 4,9% di tahun 2025. Ini artinya apa? Ini artinya bahwa kondisi fundamental kita memang masih sangat bagus menghadapi tekanan. Nah, cuma yang sulit di kita itu adalah ekspektasi pelaku pasar ketika terjadi tekanan seperti tarif yang begitu tinggi yang diberlakukan yang diumumkan oleh kemarin. Karena di pasar saham maupun di financial market kita secara keseluruhan itu ada istilahnya sentimen negatif terhadap suatu perekonomian ya. Kemudian ada ekspektasi resiko oleh pelaku usaha terhadap suatu perekonomian akibat terjadinya turbulensi atau akibat terjadinya tekanan dari perekonomian global. Nah, persepsi resiko terhadap perekonomian kita ini yang harus di-manage. Ini yang harus dikelola oleh pemerintah maupun oleh bank sentral, sehingga ekspektasi resiko atau proyeksi ataupun perkiraan besarnya resiko terhadap perekonomian kita itu menjadi menurun oleh pelaku pasar, karena ekspektasi resiko yang tinggi ini akan membuat capital outflow. Jadi investasi yang tadinya di instrumen pasar keuangan kita itu lari keluar mencari instrumen keuangan negara lain yang dianggap lebih aman dengan ekspektasi resiko yang lebih rendah. Nah, ini yang membuat tekanan terhadap pasar saham kita, membuat indeks harga saham kita menjadi melemah, kemudian menekan rupiah per US dollar yang membuat nilai tukar kita menjadi melemah. Nah, saya kira ini yang harus di-manage. Bagaimana caranya supaya ekspektasi resiko itu menjadi lebih rendah. Jadi managing investor expectation ya terhadap resiko berinvestasi di capital market atau di financial market kita, sehingga tidak mengganggu harga saham maupun nilai tukar. Ya Pak, ini ada dua bank asing yang memperkirakan kalau rupiah ini akan menembus 17.000 rupiah per dolar Amerika Serikat dalam beberapa bulan mendatang. Apa pandangan Anda terkait ini, Pak? Ya, pertama kalau kita lihat ya, pada saat Trump sebelum mengumumkan penundaan pemberlakuan tarif yang begitu tinggi terhadap 60 negara kecuali China, nilai tukar rupiah itu sempat memang menyentuh di atas 17.000 ya. Nah, angka di atas 17.000 itu salah satu penyebabnya karena saya kira tidak ada kaitan dengan kondisi fundamental kita yang buruk, tetapi ini semata-mata karena ekspektasi resiko pelaku pasar terhadap perekonomian kita akibat dari adanya tekanan trade war itu atau perang tarif atau perang dagang antara Amerika dan China maupun Amerika ke kita ya, kurang lebih 32%. Nah,
ekspektasi resiko yang tinggi inilah yang berpotensi membuat kurs kita kembali ke angka 17.000. Nah, bahwa apakah ada peluang menuju ke sana ya pasti ada. Makanya kalau kita lihat rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia hari ini, BI menunda atau menetapkan suku bunga acuan itu tetap di angka 5,57% itu untuk apa? Ini untuk menahan supaya eh, nilai kurs kita tidak mengalami tekanan atau tidak terdepresiasi. Nah, saya kira BI yang harus dilakukan adalah meyakinkan para pelaku pasar bahwa berinvestasi di pasar keuangan kita itu aman. Nah, itu yang bisa menahan tekanan terhadap rupiah sehingga tidak menyentuh ke level 17.000. Bahwa apakah bisa, potensinya ada karena toh sebelum Trump mengumumkan pengunduran pemberlakuan tarif ekstra tinggi, kurs kita pernah diperdagangkan di angka lebih dari 17.000 rupiah. Ya, Pak Serkawi, ini kita ketahui bahwa ekonomi kita dan dunia memang benar-benar sedang dilanda ketidakpastian yang dipicu oleh tarif dari Donald Trump ini sendiri. Bagaimana Anda memandang gejolak ini, Pak? Yang pertama gejolak ini ya, kalau kita lihat tadi yang saya sebutkan di awal, Trump itu berjanji kepada konstituennya bahwa saya ingin membuat Amerika great again ya. Amerika itu menjadi jaya lagi, memasuki masa keemasan lagi. Salah satu indikator bahwa Amerika itu memasuki masa keemasan adalah sektor manufaktur Amerika harus tumbuh kembali. Nah, dengan sektor manufaktur yang tumbuh, ini akan membuat employment, lapangan kerja akan juga tumbuh di sana. Kemudian yang ketiga, peran US dollar di dunia internasional, di international reserve maupun di international trading itu juga menjadi semakin kuat. Nah, menurut Trump, untuk membuat hal seperti ini, ya salah satu caranya adalah balancing, menyeimbangkan perdagangan Amerika dengan sejumlah negara. Instrumen kebijakannya apa ya? Tarif. Nah, kalau Trump konsisten dengan kebijakan itu, maka periode ketidakpastian ekonomi global ini akan terus berlanjut sampai perdagangan Amerika benar-benar imbang antara Amerika dengan sejumlah negara. Dalam pengertian ekspor dan impornya terhadap China itu relatif sama, yang sekarang Amerika dan China itu Amerika defisit kurang lebih 295 miliar dolar dari total impor Amerika kurang lebih 440 miliar dolar. Nah, saya kira kalau ini terjadi maka ya tidak bisa dipungkiri ketidakpastian itu akan berlanjut dalam beberapa waktu ke depan. Apalagi di masa tunggu ya, selama kurang lebih 3 bulan ini, kurang lebih 90 hari, ya kita para pelaku pasar, investor ya pasti ini was-was nih. Nah, seperti apa kejadian di 90 hari yang akan datang. Kalau begitu Pak, menurut Anda apa strategi yang harus segera diambil pemerintah agar ekonomi kita ini tetap tumbuh minimal 5%, Pak? Yang pertama harus inward looking ya. Jadi kembali melihat ke dalam. Pertama, kontribusi perdagangan global kita terhadap total GDP kita itu kan relatif kecil, hanya kurang lebih 25%. Artinya apa? Kalau kita ada gangguan dari sisi eksternal, gangguannya tidak terlalu berat. Nah, tapi tidak boleh diabaikan. Nah, namun demikian, perekonomian kita sekarang secara domestik pun ini mengalami sedikit kelompok kelas menengah ke bawah. Nah, oleh sebab itu, untuk mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi kita, maka pemerintah mau membuat skim yang bisa mendorong kelas menengah kita, termasuk kelompok menengah ke bawah itu, supaya bisa spending dengan instrumen misalnya bantuan tunai ke mereka yang kelompok menengah bawah ini, atau insentif pekerjaan atau insentif yang lain ya. Kemudian untuk kelas menengah atas ya tentu mereka instrumennya harus berbeda. Biasanya kalau kelas menengah atas itu supaya dia bisa belanja, bisa spending,
yang harus diberikan ke kelompok menengah atas itu biasanya adalah pajak penghasilan misalnya yang lebih rendah. Nah, sehingga mereka bisa spending, mereka ada disposable income ya, pendapatan yang siap untuk dibelanjakan. Nah, ini akan bisa memicu, ini bisa menjadi prime mover, penggerak pertumbuhan ekonomi kita di domestik pada saat sektor eksternal ini tidak bisa diharapkan menjadi prime mover ya, menjadi pendorong pertumbuhan. Ya, saya kira dari sisi anggaran pemerintah, kalau tekanan global ini benar-benar semakin kuat ke dalam perekonomian kita, ya maka sejumlah program-program pemerintah yang menyerap anggaran sangat besar, ya ini perlu dipikirkan ulang alokasi anggarannya untuk direalokasi ke anggaran pemerintah untuk misalnya bantuan langsung tunai berupa cash transfer dan segala macam. Ya saya kira sudah banyak scheme bantuan yang sudah ada, ya tinggal volumenya harus ditambah sehingga konsumsi domestik itu bisa meningkat dan ini yang akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi kita. Ya, baik. Terima kasih Muhammad Syarkawi Rauf, Chairman Ya, Asian terima Competition kasih. Institute. Sehat selalu, Pak. Sehat, sehat, Mbak.